Shalom, selamat pagi Bapak Ibu yang kekasih di dalam Tuhan Yesus Kristus. Sidang Jemaat GSJA Peniel Surabaya dan GSJA Anugerah Kemendung bertemu kembali dalam program Mimbar Gemar online pada hari Jumat 1 Maret 2024. Puji Tuhan, kalau pagi hari ini kita masih diberi kesempatan untuk bersama-sama belajar akan kebenaran firman Tuhan yang terambil dari Roma pasal 2 ayat yang keempat. Roma pasal 2 ayat yang keempat mengatakan, "Maukah engkau menganggap sepi kekayaan kemurahannya, kesabarannya, dan kelapangan hatinya? Tidakkah engkau tahu bahwa maksud kemurahan Allah ialah menuntun engkau kepada pertobatan?" Puji Tuhan. Renungan pada pagi hari ini saya beri judul, "Jangan menganggap sepi kekayaannya." Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, menganggap sepi bisa dimaknai dengan memandang tidak ada apa-apanya, memandang tidak berguna, tidak bermanfaat, atau tidak berarti. Menganggap sepi juga bisa berarti mengabaikan karena dianggap tidak ada apa-apanya, atau mengabaikan karena menganggap tidak ada artinya. Dalam pembacaan pagi hari ini, Rasul Paulus bertanya kepada kita, "Maukah engkau menganggap sepi kekayaan kemurahannya, kesabarannya, dan kelapangan hatinya?" Pertanyaan ini dimunculkan oleh Rasul Paulus karena ia melihat banyak kenyataan yang berkembang dan menunjukkan bahwa banyak orang menjadi sombong karena kekayaan yang dimilikinya. Paulus melihat ada beberapa orang tertentu yang lupa bahwa segala sesuatu yang dimilikinya adalah milik Tuhan yang dititipkan kepada kita untuk sementara waktu ketika kita masih menumpang hidup di dunia ini. Lantas, mengapa ada orang yang menjadi sombong dan lupa bahwa diri dan hidupnya pun adalah bagian dari milik Tuhan, pencipta langit, bumi, dan segala isinya? Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, melalui pembacaan ayat firman Tuhan pagi hari ini, mari kita belajar memahami dan menerima sebagai judul yang saya katakan tadi, jangan menganggap sepi kekayaannya. Rasul Paulus mengingatkan bahwa kita harus tahu, mengakui, dan menyadari bahwa kekayaan kemurahannya, kekayaan kesabarannya, dan kekayaan kelapangan hati Tuhan Allah adalah tidak terbatas. Kita harus meyakini bahwa kekayaannya itu jauh lebih banyak dan lebih besar daripada yang kita lihat secara kasat mata. Jika demikian halnya, masihkah kita menganggap sepi, menganggap sepele segala kekayaan Allah yang menjadi sumber kekayaan kita? Yang pertama, kita bisa melihat bahwa jangan menganggap sepi kekayaan kemurahannya. Maukah engkau menganggap sepi kekayaan kemurahannya? Masihkah kita mau menyepelekan kekayaan kemurahan Allah? Marilah kita belajar kepada Daud yang kaya dan sangat diberkati oleh Allah. Mazmur 90 ayat 17
menyatakan, kiranya kemurahan Tuhan Allah kami atas kami, dan teguhkanlah perbuatan tangan kami, ya perbuatan tangan kami teguhkanlah itu. Dengan segala kerendahan hatinya, Daud mengakui bahwa oleh karena kemurahan Tuhan Allahnya kepadanya, sehingga ia mohon diteguhkan semua perbuatan tangannya. Satu lagi dari Mazmur 107 ayat 43 menyatakan, siapa yang mempunyai hikmat, biarlah ia berpegang pada semuanya ini dan memperhatikan segala kemurahan Tuhan. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, kita harus ingat bahwa segala kemurahan Allah itu menuntun kita agar kita bertobat. Yang kedua, kekayaan kesabarannya. Rasul Paulus juga mengingatkan kita, apakah kita akan menganggap sepi kekayaan kesabarannya, seperti tertulis di dalam Roma 3 ayat yang ke-25. Roma 3 ayat yang ke-25 mengatakan, Kristus Yesus telah ditentukan Allah menjadi jalan pendamaian karena iman dalam darahnya. Hal ini dibuatnya untuk menunjukkan keadilannya, karena ia telah membiarkan dosa-dosa yang telah terjadi dahulu pada masa kesabarannya. Sejak semula Tuhan kita Yesus Kristus telah ditentukan oleh Allah Bapa menjadi jalan pendamaian karena iman oleh darahnya yang kudus dan mahal. Ketetapan itu dibuatnya untuk menunjukkan keadilannya yang luar biasa atas dosa-dosa yang terjadi pada masa kesabarannya. Mari kita bandingkan dalam Nehemia 9 ayat 30a. Nehemia 9 ayat 30a mengatakan, namun bertahun-tahun lamanya engkau, yaitu Tuhan, melanjutkan sabarmu terhadap mereka. Itulah kenyataannya bahwa Tuhan Allah mempunyai kekayaan yang luar biasa atas kesabarannya kepada umat manusia, kepada kita semua. Yang ketiga, yaitu kekayaan kelapangan hatinya. Pengertian lapang hati adalah merasa senang, merasa lega atau sabar. Seorang yang lapang hati umumnya dapat menerima segala sesuatu yang tidak menyenangkan, menjadi tenang, tetap merasa senang, bahkan suka memaafkan dan meminta maaf. Tuhan kita Yesus Kristus adalah Tuhan yang tidak terbatas kesabarannya dan pengampunannya. Kalau kita mau datang kepadanya dengan rendah hati, mohon maaf dan pengampunannya, maka dengan kelapangan hatinya Dia menyambut kita. Jadi, masihkah kita menganggap sepi kekayaan kelapangan hatinya? Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, kita patut mengucap syukur karena melalui renungan pagi ini kita percaya dan kita yakin bahwa kalau kita benar-benar mau menerima dan mau menyambut akan kemurahannya, kekayaan kesabarannya, dan kekayaan kelapangan hatinya, maka Tuhan Yesus Kristus
akan membuka jalan bagi kita untuk kita mendapat pengampunan karena kemurahan Allah, dan semuanya itu menuntun kita kepada pertobatan. Amin. Mari kita tutup renungan pagi hari ini di dalam doa. Bapa di dalam Tuhan Yesus Kristus, syukur dan terima kasih atas renungan pagi hari ini, yang mana Tuhan, Engkau dengan segala kekayaan kemurahan-Mu, kekayaan kesabaran-Mu, kekayaan kelapangan hati-Mu, yang Tuhan berikan kepada kami semua anak-anak-Mu sebagai orang yang telah Engkau selamatkan, untuk benar-benar mau menghayati, mau memahami dan tidak menganggap sepele kekayaan yang Tuhan punyai untuk kehidupan kami. Bukan kekayaan harta benda semata, tetapi kami boleh menghayati bahwa kemurahan Tuhan itu luar biasa, kesabaran Tuhan itu sungguh besar bagi kami, dan kelapangan hati Tuhan yang mau menyambut kami, itulah yang membawa kami kepada pertobatan, dan kami benar-benar mengucap syukur atas semuanya itu. Terima kasih ya Tuhan Yesus atas kebenaran firman-Mu pagi hari ini. Tuhan berkati kami semua di dalam segala kegiatan dan aktivitas kami sepanjang hari ini, dan mampukan kami untuk berjalan dalam kebenaran firman-Mu. Ampuni segala dosa dan kesalahan kami Tuhan, dan kami naikkan doa ini hanya di dalam satu nama, Tuhan Yesus Kristus, Tuhan kami yang penuh kemurahan, penuh kesabaran, dan penuh kelapangan hati, yang memberikan kepada kami kehidupan yang kekal. Terima kasih Tuhan. Haleluya. Amin. Terima kasih. Tuhan Yesus memberkati. Selamat beraktivitas dan salam bergemar.